Setiap kali kita berjumpa dengan sahabat, keluarga, kita selalu menceritakan berbagai macam hal, termasuk kemajuan-kemajuan yang kita alami dalam kehidupan kita. Dan yang paling sering diperbincangkan adalah kemajuan di dalam hal ekonomi, bisnis, usaha, pendidikan, dan seterusnya. Apakah kemajuan itu pula yang sebetulnya yang Tuhan inginkan? Ya, Tuhan pasti senang melihat kita maju dalam hal-hal itu semuanya. Tetapi kemajuan itu semuanya tidak pernah lebih penting daripada kemajuan iman kita di dalam Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 15 berkata, "Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang." Kemajuanmu nyata kepada semua orang. Inilah yang Tuhan kehendaki. Dan di sini Tuhan tentu saja tidak sedang memperbincangkan kemajuan-kemajuan ekonomi, usaha, tabungan yang banyak, bisnis yang lancar, ataupun pendidikan yang sudah mentok sampai S3, bahkan guru besar, profesor. Bukan itu saja yang Allah ingin tahu dan Allah ingin kita concern, fokus untuk mengejarnya. Tapi kemajuan-kemajuan di dalam hal kerohanian. Nah, ada kalimat di atas dikatakan, perhatikanlah semuanya itu. Artinya, renungkanlah semuanya itu, lakukanlah semuanya itu, supaya kemajuanmu nyata. Supaya kemajuan yang Tuhan maksudkan itu betul-betul terjadi dalam kehidupan kita. Apa saja yang dimaksudkan dengan semuanya itu? Yang pertama, ayat yang ke-6 dari 1 Timotius 4. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Yang pertama, ajaran yang sehat sangat menentukan kemajuan kerohanian kita. Saya pernah sebagai pebisnis pupuk, saudaraku, dan di masa-masa itu saya hidup di dalam kekelaman. Tidak jarang saya menjual pupuk palsu, pestisida palsu. Tentu saja pupuk palsu sekalipun saudara berikan sebanyak-banyaknya tidak akan pernah memberikan pertumbuhan yang baik. Demikian juga dengan pengajaran palsu, tidak akan pernah memberikan pertumbuhan kerohanian yang baik. Itu sebabnya yang pertama sekali yang perlu kita perhatikan, supaya kemajuan kita nyata, mari hidup di dalam pengajaran yang murni, yang tanpa kompromi, yang alkitabiah, yang Injil sepenuhnya. Itu adalah faktor pertama yang akan membuat kemajuan kita dalam mengikut Tuhan terlihat nyata bagi diri kita sendiri dan juga bagi semua orang. Yang kedua, ayat yang ke-7, tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Yang kedua, tidak cukup hanya sekedar mendengarkan ajaran yang sehat, tapi juga melakukan ajaran yang sehat itu, yaitu lewat ibadah demi ibadah yang kita lakukan. Kemajuan seorang atlet sangat ditentukan seberapa tekun dia berlatih, saudaraku. Demikian halnya, kemajuan kerohanian sangat ditentukan seberapa tekun saudara beribadah kepada Tuhan. Ibadah bukan cuma sekedar datang kebaktian, tetapi ibadah juga adalah bagian daripada ketika kita hidup, dan hidup ini menjadi berkat bagi banyak orang lain. Tidak memendam kesalahan orang, itu pun bagian daripada beribadah, saudaraku. Menjadi orang-orang yang ikut di dalam kegiatan masyarakat, menjadi berkat di sana, itu pun ibadah, saudara. Dan itu menunjukkan ada kemajuan di dalam diri kita. Yang ketiga, saudaraku, ayat yang ke-10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya
Yang ketiga, kita memelihara pengharapan. Ini adalah keteguhan hati, berharap kepada Kristus. Sekalipun di tengah-tengah dunia yang begitu dinamis, situasi yang tidak memungkinkan rasanya, tetapi dunia boleh melihat, orang-orang sekeliling kita melihat bahwa kita adalah orang-orang yang memelihara pengharapan. Tidak pernah keluar dari mulut bibir kita hal-hal yang melemahkan orang lain. Itu menunjukkan kemajuan di dalam diri kita. Dan yang terakhir, saudaraku, ayat yang ke-11, beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Yang berikutnya adalah melayani Tuhan. Orang yang ingin kemajuan terlihat nyata di dalam kehidupan rohaninya, dia pasti tergerak hatinya untuk melayani Tuhan. Ingat baik-baik, pengajaran yang sehat, melatih diri untuk beribadah, menjaga pengharapan tetap dalam Kristus, dan melayani Tuhan dan sesama, itu adalah bukti autentik bahwa saudara sudah menunjukkan kemajuan demi kemajuan demi kemajuan dalam kehidupan kerohanian saudara. Ayo, mari kita nyatakan kemajuan kita bagi Tuhan maupun bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati saudara.